Koperasi Sayunan Kampung Naga, Kelompok 21. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Alvin Nurfahmi, SEMT, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Video presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah tersebut. Nah, di sini kami menganalisa kinerja dari sebuah koperasi, yaitu Koperasi Sayunan Kampung Naga, menggunakan pendekatan balance scorecard. Baik, untuk mengefektifkan waktu, mungkin kita bisa langsung saja ke pembahasan. Untuk pemateri pertama akan disampaikan oleh Rapli. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Koperasi Sayunan Kampung Naga merupakan lembaga ekonomi yang dibentuk oleh masyarakat adat Kampung Naga di Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya. Koperasi ini berperan penting dalam mendukung perekonomian lokal, khususnya dalam menyediakan kebutuhan konsumsi harian serta layanan simpan pinjam bagi warga setempat. Didirikan atas inisiatif para sesepuh adat dan tokoh masyarakat, koperasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan warga melalui prinsip kebersamaan dan gotong royong. Namun, tantangan yang dihadapi koperasi ini antara lain keterbatasan kompetensi sumber daya manusia dalam aspek manajemen koperasi dan pemahaman nilai-nilai perkoperasian. Oleh karena itu, diperlukan adanya upaya peningkatan kapasitas melalui program penyuluhan dan pendidikan koperasi bagi pengurus dan anggota. Pengukuran kinerja tradisional yang berfokus pada aspek keuangan dinilai kurang mampu mencerminkan kinerja organisasi secara menyeluruh. Balance scorecard yang dikembangkan oleh Kaplan dan Norton menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif melalui 4 perspektif, yaitu keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Koperasi Sayunan Kampung Naga yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui prinsip kebersamaan masih menggunakan metode pengukuran kinerja tradisional yang kurang memperhatikan aspek non-keuangan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan balance scorecard di koperasi tersebut untuk meningkatkan efektivitas pengukuran kinerja secara menyeluruh dan mendukung pencapaian tujuan jangka panjang. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Untuk pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh Lelix. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, untuk landasan teori, balance score atau BSC adalah metode pengukuran kinerja yang dikembangkan oleh Kaplan dan Norton pada tahun 1972 untuk mengatasi keterbatasan pendekatan tradisional yang hanya berfokus pada aspek keuangan. BSC menilai kinerja organisasi dari 4 perspektif utama, yaitu keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dari pertumbuhan. Perspektif keuangan mencerminkan hasil ekonomi organisasi seperti efisiensi biaya dan pertumbuhan pendapatan. Perspektif pelanggan menilai kepuasan loyalitas dan akuisisi pelanggan baru. Dan perspektif proses bisnis internal berfokus pada efektivitas dan efisiensi operasional, sementara perspektif pembelajaran dari pertumbuhan menekankan pengembangan sumber daya manusia, sistem informasi dari budaya organisasi. Penerapan BSC memungkinkan organisasi termasuk Koperasi Sayunan Kampung Naga untuk menilai dan meningkatkan kinerja secara menyeluruh. Dengan pendekatan ini, koperasi tidak hanya mengejar keberhasilan finansialnya, tetapi juga membangun keberlanjutan, meningkatkan kualitas layanan, serta memperkuat daya saing melalui inovasi pemberdayaan sumber daya manusia. Untuk landasan teori dari saya cukup sekian, terima kasih. Baik, Lelix, terima kasih. Untuk pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh Abdul. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, di sini saya akan memaparkan mengenai metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Data primer yang didapat dari hasil wawancara bersama Pak Wahyu selaku pengelola Koperasi Sayunan Kampung Naga yang beranggotakan 111 anggota
Di Koperasi Sauyunan Kampung Naga, yang menjadi produk utama dalam berjualan yaitu minyak tanah. Tetapi minyak tanah hanya dijual untuk warga Kampung Naga dan tidak dijual untuk umum. Selain itu, warga juga dapat menyimpan dan meminjam barang atau uang di koperasi. Kampung Naga juga menjadi tempat wisata adat yang menarik. Data sekunder yaitu dari laporan keuangan tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Cara pengukuran data sekunder dalam penelitian balance score ini adalah dengan mengalihkan antara bobot KPI pada masing-masing perspektif yang ada di Koperasi Sauyunan Kampung Naga dengan skor penilaian yang didapat dari hasil penelitian atas diskusi dengan menggunakan metode Focus Group Discussion atau FGD. Yang terakhir, teknik analisisnya menggunakan penilaian dengan skala ordinal 1-10, bobot indikator, dan diskusi FGD. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik Abdul, terima kasih. Selanjutnya, pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh Pina. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Oke, kita langsung aja kepada pembahasan. Nah, dilihat dari metode penelitian balance scorecard ini menunjukkan bahwa Koperasi Sauyunan Kampung Naga ini mendapatkan kategori yang cukup dengan skor 7,04. Nah, di mana perspektif keuangannya ini mendapatkan kategori yang baik, sementara pembelajaran dan pertumbuhannya itu masih sangat kurang. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi tersebut mampu menjaga stabilitas keuangannya, tetapi masih ada kekurangan dalam pengembangan SDM dan proses bisnis internalnya itu. Nah, oleh karena itu ada 4 implikasi manajerial. Yang pertama itu ada peningkatan investasi SDM dan teknologi, yaitu dengan mengadakan pelatihan dan juga mengadopsi teknologi sederhana, yaitu gunanya untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Lalu ada evaluasi dan simplifikasi proses internal, seperti perbaikan layanan dengan penyederhanaan transaksi simpan pinjam misalnya. Ini sangat penting untuk meningkatkan kinerja internal. Lalu ada penguasaan strategi komunikasi dan loyalitas anggota, di mana harus perlu ditingkatkan gitu agar kepuasan dan retensi anggotanya itu semakin baik. Lalu yang terakhir ada manajemen kinerja BSC gitu, diterapkan untuk menyeimbangkan fokus jangka pendek dan panjang serta aspek keuangan dan aspek non keuangannya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke Pina, baik, terima kasih. Untuk pemaparan selanjutnya dan terakhir itu akan disampaikan oleh Torik. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, lanjut pada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan balance scorecard, dapat disimpulkan bahwa Koperasi Sauyunan Kampung Naga memiliki kinerja yang tergolong cukup dan juga perspektif keuangan menunjukkan capaian terbaik. Sementara perspektif pembelajaran dan pertumbuhan menunjukkan kelemahan utama dalam manajemen koperasi. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi perlu memperhatikan pengembangan sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi secara lebih serius untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing. Lalu masuk pada saran, yaitu yang pertama, manajemen koperasi disarankan untuk meningkatkan program pelatihan rutin bagi pengurus dan anggota agar keterampilan dan kompetensi dapat ditingkatkan. Lalu masuk pada yang kedua, yaitu koperasi perlu memulai menerapkan sistem digital dalam manajemen operasionalnya untuk meningkatkan efisiensi proses bisnis. Masuk pada saran yang ketiga, yaitu disarankan untuk memperbaiki dengan anggota koperasi, yaitu adalah komunikasinya agar lebih transparan dan juga terbuka. Dan pada kesimpulan terakhir, evaluasi kinerja menggunakan balance scorecard sebaiknya dilakukan secara berkala. Oke, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik Torik, terima kasih atas pemaparannya. Mungkin dicukupkan sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila mana masih ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.